kabeh ora iki. Tak lihat wajah itu. Wajah banyak masalah. Ada wajah banyak cicilan juga. Yang ini yang tempat untuk kedatangan ayah. Oh ya, biangnya. Kedengaran dari wajah-wajah itu. Oke, alhamdulillah ya, awake dhewe ini umur panjang. Sehat walafiat. Ya. Oh, ini lho sekatan buyut kekel itu. Ya. Ya. Yang ini mlebu TV loh ya. Wah, insyaallah. Ya, alhamdulillah bisa tertawa, cek iso guyu, ya toh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka yuk manfaatkan dua kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, juga yang paling penting yaitu nikmat umur panjang, yang dengan itu kita berkesempatan untuk bisa memperbanyak amal soleh, memperbanyak beribadah kepada Allah. Nanti teman-teman, kita ini kalau sudah mati, kan nanti yang pertama kalau sudah mati itu diapain? Kok langsung dikubur? Ya toh. Ucuk-ucuk langsung dikubur ya kademen yang jero kuburan. Ya toh. Lah, yang pertama apa? Dimandiin, ya toh? Habis dimandiin, kok ucuk-ucuk disolati? Oh ya, dikafani. Nek didusir diklambeni disolati nek malah gayeng, ya toh? Mayite bro kademen bro rambut kayak kafan gitu piye to ya. Ya, jadi dikafanin dulu ya. Dikafanin dulu ya toh. Habis dikafanin terus disolatin ya toh. Habis disolatin diantar ke pemakaman. Nanti pas waktu mayit itu diantar ke pemakaman, ada 3 teman yang mengikuti. Yang pertama adalah ahluhu, keluarga. Yang kedua adalah maluhu, yaitu harta. Yang ketiga adalah amaluhu, yaitu amal. Cuman coba kira-kira dari yang ketiga ini, yang paling setia yang mana? Amal. Keluarga ini mulih meneh ya Pak ya, rabi meneh urung tukul sekete lemah rong garing kok, lemah kuburan rong garing kok wis meh rabi meneh. Akhirnya ya pinter Pak, ngakali nggawa kipas angin ning nggon kuburan ngipasi ben lemahnya cepet garing, apa nggawa hair dryer sisan. Ya nggawa hair dryer ben lemah kuburannya ndang garing bang oleh rabi meneh ya. Ternyata keluarga pulang, pasangan pulang. Mau dia cinta sehidup semati, nyatanya ngapusi. Ya, nyatanya ngapusi. Pas waktu mati dia juga nggak mau ikut. Ya ta. Ki wangi ya teko kita ya. Oh, wangi ya enak ya. Ya. Jadi ya, selamat datang. Ya. Jadi apa namanya? Keluarga pulang. Nanti nikah lagi. Wes mikir uripe dhewe. Yang kedua harta. Hartanya ikut masuk kuburan atau pulang? Pulang. Tapi ya ada loh ya, yang orang dikubur sebagian harta yang dicintai masuk ke dalam kuburan, Pak. Itu kuburan apa ya, Pak? Yang kuburannya besar itu loh, Pak. Oh iya. Jadi masuk kuburan. Kalau kita kan hartanya pulang semua sudah. Kita ini cuman bawa kain kafan. Ya toh? Sing renek kantongane. Dadi ora iso sangu. Tur ya ora sangu TV, apa ning kuburan meh nonton TV, ya toh? Gak iso, Bro. Pulang, ya toh? Wis hanya bawa kain kafan tok. Harta pulang, didum waris, dibagikan sama anak cucu, dan hanya ada satu yang setia menemani kita di dalam kubur. Siapa? Amal. Ngono wae wis. Dadi awake dhewe urip ki
Yang penting adalah apa? Tadi, mantola umuruhu wa hasuna amaluhu. Kita dikasih hidup, umur panjang, sehat sama Allah, dipakai untuk memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh itu nanti yang akan menjadi teman setia kita di dalam kuburan. Kuburan itu ukurannya mau piro toh, Pak? 2x1. Wah, sumpek banget ya. Sumpek banget loh. Ada kamare 2 meter, ada kamare 3 meter. Ketok sempit ya. Pemenang iki kuburan mau 2x1. Nek bosone mau lemu-lemu ini ya akeh Pak, lumayan Pak ya. 2 meter sesak Pak ini Pak. Ini 2 meter sesak Pak. Net-net. Dinet-net. Dinet-net Pak. Ya. Nah, apa nang wonge sing dhuwur-dhuwur ngono kae ya. Wah, yes. Ini sikile dadak neko ngono ya. Jadi kita jadi pocongan gitu. Sikile rasa jejeg. Lah mati sikile neko. Tapi ada teman-teman. Pas waktu cilikanku ning Gading itu ya. Ada wis kok sinetron, Pak. Kayak sinetron di Indonesia itu loh, Pak. Sing judulnya apa itu? Azab apa ya? Jadi saya pernah ngalami itu di Gading. Jadi ada anak itu sing karo wong tuane durhaka. Ya, ada anak yang sama orang tuanya durhaka. Sampai pada akhirnya sebelum dia meninggal, dia berantem sama bapaknya. Berantem sama bapaknya, berantem sama ibunya, dilerai sama tetangganya, terus kemudian dia pergi dari rumah, terus mabuk, terus kemudian dia ini Pak, naik motor but-butan itu Pak. Ya, but-butan naik motor sambil mabuk. Terus kemudian pas waktu di jalan Kusumondilagan itu, di jalan Kusumondilagan, pas waktu dia sedang naik motor cepet dia dalam keadaan mabuk, cuman disenggol bis Pak, disenggol bis jatuh. Tapi yang bikin mati bukan disenggol bisnya Pak, tapi dari belakang itu kepalanya kelindes truk. Ya, itu kan jalur provinsi ya, antar provinsi. Akhirnya ya meninggal seketika itu juga. Langsung kemudian dibawa ke Muwardi setelah diotopsi, setelah intinya diberes-beresin, terus kemudian malam hari itu juga harus dimakamkan. Sebab ini isinya kepala ini udah keluar semua, udah hancur. Akhirnya kemudian malam hari itu juga harus dimakamkan. Dan pada saat itu saya yang diminta untuk mendoakan. Terus kemudian dibawalah ke pemakaman di kampung itu. Kemudian begitu mayatnya mau dimasukin itu nggak bisa Pak. Ya kuburan ini, tanah kuburannya itu nggak mau nerima dia, nggak mau nerima jasadnya. Kita sudah doain bolak-balik, tetap nggak bisa masuk. Akhirnya kemudian saya lihat mana ini bapak ibunya. Mungkin doa saya nggak mustajab, tapi mungkin doa orang tuanya mustajab kan gitu ya. Tapi waktu saya cari kedua orang tuanya nggak ada. Ternyata kedua orang tuanya masih nyimpan marah sama ini anak. Jadi belum maafin. Ya, belum maafin. Terus akhirnya kemudian saya datangi kedua orang tuanya. Saya ceritakan kondisinya seperti ini. Kalau memang tidak bisa masuk ya sudah dibakar saja. Saya mau pakai cara yang pernah terjadi di masa lampau ya. Ketika orang tuanya nggak mau maafin, ya wes lah dibakar wae. Tapi ternyata ketika orang tuanya mendengar kalau anaknya mau dibakar, orang tegel lah ya. Akhirnya kemudian apa? Orang tua memaafkan. Begitu orang tua memaafkan, saya ajaklah ke pemakaman, kemudian ngelihat langsung, kemudian orang tuanya mendoakan dan memaafkan, diucapkan ya. Kemudian bismillah, dimasukkan. Tanah itu tanpa dilebarkan lagi langsung bisa masuk. Wow, luar biasa. Hati-hati ya, yang masih punya orang tua, ya mereka pintu surganya. Kita ya kalau mau pengen dimuliakan Allah, muliakan orang tua, karena ridho fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Tapi suhtullah fi suhti walidain. Tapi marahnya Allah juga ketika orang tua marah. Jadi kalau orang tuanya ridho, Allahnya ridho. Tapi kalau orang tuanya marah, Allahnya marah. Jadi mumpung kita masih punya orang tua nih yang masih hidup,
mereka pintu surga kita. Kalau sampai ada orang tua masih hidup kok nggak berbakti, kata Rasulullah, celaka ini orang. Kenapa? Wong dia jelas di depan matanya pintu surga, tapi kenapa kok dia tidak mau memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya? Kenapa kau cari pintu surga di luar, sedangkan di rumahmu sendiri ada pintu surga itu? Pintu surganya siapa? Orang tua. Ngapain nyari surga di luar? Wong di dalam rumahmu ada pintu surga, yaitu orang tua. Di sini siapa yang orang tuanya masih komplit? Yang orang tuanya sudah meninggal? Ya Allah. Nah terus Pak Ustadz, kalau orang tuanya sudah meninggal, gimana ini Pak cara berbaktinya? Mendoakan. Yuk kita doain bareng-bareng ya. Orang tua kita ya. Sudah hafal doanya? Oh ya, udah meninggal. Oh iya. Ayo. Sudah semuanya? Oh iya, yuk kita doakan. Ya. Doanya gimana? Rabbil bagi yang orang tuanya sudah meninggal, ya Allah, semoga Allah jadikan akhir hidupnya husnul khatimah. Semoga Allah lapangkan kuburnya, semoga Allah terangi kuburnya, semoga Allah maafkan kesalahan-kesalahannya, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, semoga Allah terima amal baik, ibadah, amal soleh yang dilakukan di semasa hidup di dunianya. Semoga Allah tempatkan di tempat yang mulia, derajat yang tinggi di sisinya. Semoga Allah berikan hadiah surga yang bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Bagi orang tuanya yang masih hidup, ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah, sayangilah mereka ya Allah. Mereka yang sudah 9 bulan 10 hari mengandung kami ya Allah, kemana-mana kami dibawa ya Allah. Mereka membawa kami dalam keadaan susah payah ya Allah. Mereka jadi susah tidur ya Allah, merasakan hamilnya kami ya Allah. Ya Allah, sedari kami di kandungan sudah menyusahkan mereka ya Allah selama 9 bulan 10 hari ya Allah, membuatnya berat payah berjalan kemana-mana ya Allah. Ketika kemudian orang tua melahirkan kami ya Allah, mereka mempertaruhkan nyawanya ya Allah. Mereka siap untuk tiada dan yang penting anaknya selamat dan sehat ya Allah. Ya Allah, ketika kemudian kami lahir ke dunia ini ya Allah, kembali kami menyusahkan mereka ya Allah. Kami menyusu kepada mereka selama 2 tahun ini ya Allah. Selama 2 tahun ya Allah kami menyusu. Kami membuatnya susah tidur karena kami bangun di setiap malam ya Allah. Kami senantiasa mengganggu tidur istirahat orang tua kami ya Allah, untuk menggantikan pampers, menggantikan popok ya, untuk kemudian membuatkan air susu atau menyusui kami ya Allah. Kami selalu rewel ya Allah, selalu nangis ya Allah. Kami senantiasa mengganggu kenyamanan mereka tidur ya Allah. Kemudian ketika kami tumbuh menjadi anak-anak ya Allah, kembali kami menyusahkan mereka ya Allah. Mereka kerja sesiang semalam ya Allah untuk memenuhi kebutuhan kami ya Allah. Mereka rela lapar ya Allah, mereka rela lapar sedangkan anaknya yang penting kenyang ya Allah. Mereka rela sakit yang penting anaknya sehat ya Allah. Mereka rela tidak meneruskan sekolah yang penting anaknya bisa sekolah ya Allah. Mereka hidup susah yang penting anaknya bisa sukses ya Allah. Ya Allah, kami telah banyak menyusahkan mereka ya Allah. Ya Allah, kami banyak menyusahkan mereka, kami banyak menumpahkan air mata mereka ya Allah. Kami sering menyakiti mereka ya Allah. Terkadang mereka sudah memasakkan makanan sayur tapi kita tidak mau. Terkadang ketika mereka menasehati tapi kemudian kita balas dengan marah. Terkadang mereka memberikan sesuatu dengan tangan kasih sayangnya, kita sampar tangannya.
Terkadang ketika mereka berkata lemah lembut kepada kami, ya Allah, kami balas dengan kata-kata yang kasar, ya Allah. Ketika mereka yang membelai lembut dengan kasih sayang, tapi kemudian terkadang kita kasar pada mereka, ya Allah. Ya Allah, kasih sayangilah mereka, ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahannya, ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan kami, ya Allah. Kalau kemudian ada di antara kami yang durhaka sama kedua orang tua kami, ya Allah, maafkan kami yang belum bisa membahagiakan mereka, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah, yang senantiasa bikin mereka sedih. Maafkan kami, ya Allah, yang senantiasa jadi beban buat mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ini anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ya Allah. Kalau belum bisa membahagiakan, setidaknya kami tidak membuat mereka sedih, ya Allah. Kalau belum bisa membahagiakan mereka, setidaknya kami tidak menyakiti mereka, ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, ya Allah. Mudahkan kami, ya Allah, untuk berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Mudahkan kami, ya Allah, untuk bisa berbakti kepada kedua pintu surga kami, ya Allah. Dan izinkan kami, ya Allah, izinkan kami, ya Allah, dengan berbakti kepada mereka, Engkau masukkan kami ke dalam surga, ya Allah, bersama Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung orang tua masih hidup, walaupun saat ini kita sudah jarang ketemu sama orang tua, tapi bayangkan kalau kemudian kita pulang ke rumah dalam keadaan orang tua meninggal. Kita pulang ke rumah dalam keadaan bendera merah sudah terpancang di depan rumah kita. Bayangkan kalau kemudian kita pulang, orang tua sudah terbujur kaku di atas pembaringan. Bayangkan ketika kita pulang, ternyata orang tua kita sudah terbungkus dengan kain kafannya. Kalau mau berbakti kepada kedua orang tua, nggak usah nunggu pulang, nggak usah nunggu ketemu. Mulai sekarang minta maaf sama Allah. Kalau ada salah, kalau ada durhakanya kita kepada orang tua, terus doakan kebaikan untuk kedua orang tua kita, walaupun saat ini kita belum bisa ketemu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita belum membahagiakan, setidaknya kita tidak menyakiti. Kalau kita belum memberikan sesuatu yang terbaik, setidaknya kita tidak membuatnya sedih. Maka itulah cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Terus doakan. Setiap amal soleh yang kita kerjakan, teman-teman, setiap amal soleh yang kita kerjakan, insya Allah pahalanya juga akan mengalir kepada kedua orang tua kita. Tetapi kalau sampai ada kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengalirkan dosanya kepada mereka. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, senantiasa kita bermohon kepada Allah supaya kemudian pahala dari ibadah amal soleh yang kita kerjakan mengalir kepada kedua orang tua kita, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Saya yakin bagi panjenengan yang orang tuanya sudah meninggal, menyimpan rindu yang sangat dalam, kangen banget sama orang tua. Ya. Dulu orang tua mungkin suka ngomel, tapi ketika orang tua sudah tidak ada, yakin akan kangen dengan omelannya. Dulu mungkin orang tua suka marah, tapi kalau orang tua sudah meninggal, saya yakin anak-anak kita ini akan kangen dengan marah-marahnya orang tua. Dulu mungkin orang tua suka nyablek ya, tapi saya yakin ketika orang tuanya sudah meninggal, kita anak-anak ini kangen dicablek sama orang tua. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun orang tua sudah meninggal, tapi sejatinya mereka masih hidup ya. Mereka di alam barzakh, mereka mengetahui kondisi anak-anaknya di bumi ini, di dunia ini yang masih hidup. Maka kemudian orang tua mereka akan berbangga ketika anaknya berlomba-lomba memperbanyak amal soleh yang kemudian diniatkan pahalanya juga untuk kepada kedua orang tua yang sudah meninggal.
Kemudian juga mereka sangat senang ketika anak-anaknya yang di dunia ini senantiasa ingat sama orang tuanya. Ingat sama orang tuanya, doain terus orang tuanya, kirim istighfar terus kepada kedua orang tuanya, kirim Al-Fatihah pada orang tuanya. Orang tua derajatnya makin tinggi. Ketika mereka tanya, ya Allah kenapa kok derajatku naik tinggi? Ya karena dari doa anakmu yang masih hidup di dunia itu. Karena istighfar dari anakmu yang senantiasa memohonkan ampun, memaafkan atas kesalahanmu semasa kau hidup di dunia. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, waktu tidak bisa terulang. Waktu tidak bisa terulang. Bahkan orang tua yang sudah meninggal, kita nggak bisa minta orang tua hidup lagi. Maka kesempatan bagi orang tuanya yang masih hidup, kesempatan bagi orang tuanya yang masih hidup. Kalau kau pengen dimuliakan hidupmu, maka birrul walidain, muliakan orang tua. Kalau kau pengen dimuliakan hidupmu, muliakan orang tua. Kalau kau pengen bahagia hidupmu, bahagiakan orang tua. Kalau kau pengen hidupmu diurus sama Allah, maka uruslah orang tua. Jangan sibuk cari surga di luar. Di dalam rumahmu sendiri sudah ada pintu surganya di depan mata, yaitu kedua orang tua. Ingat, teman-teman beramal soleh, orang tua dapat pahala. Tapi kalau teman-teman berdosa, maka orang tua pun juga akan mendapatkan akibatnya. Maka kalau kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, terus jaga diri untuk senantiasa beramal soleh, menjadi orang yang lebih baik. Wal muhajir man hajaru ma'ana Allahu anhu, meninggalkan hal-hal yang dilarang. Yang kemarin ya sudah kemarin, kita bicara yang sekarang dan yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau yang kemarin-kemarin gampang, fakultu astaghfiruhu innahu kana ghafara. Yang penting kita mohon ampun, mohon maaf sama Allah. Mau sebanyak buih di lautan dosa kita, mau segede gunung dosa kita, asal kita mau istighfar, mau tobat, pasti diampuni Allah. Teringat kan dengan seorang PSK yang dia nemui anjing yang menjilat-jilat tanah karena anjingnya kehausan. Kemudian si PSK ini melepas sepatunya, kemudian dia menuruni sumur, kemudian mengambil air dan diminumkan ke anjing yang kehausan tadi. Dan apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hidupnya berubah 100%. Dia dapat hidayah dan kemudian dia masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dulunya dia mungkin orang yang nggak baik-baik, tapi ternyata ada satu amal yang dimana amal itu menjadi lantaran hidayahnya, yang dengan itu kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga, ngasih minum anjing. Amal yang mungkin sederhana, mungkin sepele, tapi tidak sepele di hadapan Allah. Mungkin sederhana, tapi tidak sederhana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan hal sekecil apapun, sebab kita tidak tahu kebaikan mana yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan semangat untuk melakukan kebaikan, sebab kita tidak tahu kebaikan mana yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin amal soleh, niatkan, ya Allah, amal soleh ini pahalanya juga semoga mengalir kepada kedua orang tua kami. Habis sholat doain, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siap? 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 Alhamdulillah. Jadi nanti kalau habis ini ketemu sama orang tuanya, entah kapan, semoga orang tuanya masih diberikan Allah umur panjang, sehat walafiat, pulang langsung minta maaf, pulang langsung peluk, pulang cium keningnya, pulang sungkem, minta maaf. Yakin ketika orang tua sudah mengatakan yonduk tak maafke, yonduk tak sepuro, minta doa-doa yang banyak sama orang tua. Dan ketika orang tua sudah mendoakan dan mengaminkan, yakin hidup kita akan dirubah Allah 100%. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa, Masya Allah. Saleh salihah ya, salihah salihah. Gitu Bapak? Masya Allah. Bapak kasih pertanyaan, nanti saya yang kasih hadiah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dalam
Ini bulan apa? Kalau ya itu tadi ya. Oke. Yang pertama bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai salah dan lupa. Apa sebaik-baik orang yang salah dan lupa yang harus dilakukan? Kullu bani Adam khata wa khairal khata'in at-tawwabun. Ayo. Kullu bani Adam khata, setiap bani Adam manusia mesti pernah berbuat, dan sebaik-baiknya pendosa adalah yang segera iya, insyaallah. Gak cukup Pak. Ya. Yang kedua bahwa Allah berfirman, ya, bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Ngacung. Sudah disampaikan. Ngacung. Allah menciptakan manusia. Wis tak warai soalnya awalane. Terus dilanjutke. Allah menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Ayo ngacung. Untuk apa? Ngacung. Ngacung. Nah, Hah? Apa? Allah menciptakan jin dan manusia untuk apa? oh ya. Ini sudah dapat gelang soalnya ya. Nanti nek gelangnya double loro-loro nih, kakean gelang. Allah menciptakan jin dan manusia dan kembali hanya untuk beribadah. Kemudian bagaimana agar amal kita bisa kita menjadikan orang yang terbaik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hayunas mansura umuruhu wa hasna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang apa? Ayo Titik. ngaco. Mantola umuruhu wa hasuna amalu. Apa artinya? Apa? Sebaik-baik manusia adalah orang yang ngaco yang bisa Amal baik. ngaco Amal baik. Ya. amal baik terus ada sebelum sempurna. Mantola umuruhu artinya apa? Tola umuruh. Sebaik-baik manusia adalah orang Ayo, yang panjang apanya? panjang apanya? Ayo. Panjang apanya? Sampaikan Ustaz Aziz. Wong sing dawa umure akeh amal soleh. Udah yang dapat anu ya didai mau bener separuh lah. Yang mana? Oh ya, berarti gelangnya separuh ya Pak? Ya, intinya bahwa baik-baik manusia yaitu orang yang panjang umurnya dan banyak amal soleh. Sebaliknya seburuk-buruk manusia adalah orang yang ayo kebalikannya. Nek ndemo dawa, kebalikane dawa apa? Pendek umurnya dan banyak dosanya. Sedikit amal. Ini satu lagi Pak. Oh iya. Kalau kita mati, ya toh, mati, yang mengikuti sampai pemakaman 3 tadi. Oh iya. Ayo, yuk, tiganya apa? Orang yang dimakamkan ke Apa? kuburan. Ya. Keluarga? Oh ya. Yes. Amin.
Ben cepet. Nih. 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 Tinggal 2. Apa? Well, asli demi waktu. Innal insana lafi khusr, yaitu sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali orang yang mau beramal soleh dan mengajak kepada nah, lagi kita masih diberi kesempatan sempat nikmat sehat, maka manfaatkan waktu itu untuk beramal soleh. Dunia dan Ojo hae lho. Iya. Kok hae. Kan sudah disampaikan Pak Ustaz, minggu ini aku bakal mati kan kinowo hadiah itu berpaksa tiga kuncinya jangan tiga kuncinya jangan apa masalahnya jangan tiga jadi mobil apa itu kalau pakai ambu ya motornya senang lah jangan Pak coba proses berjaya lagi kok coba apa tuh amal soleh Wah, pinter nembang ya Pak Marsal ya, Masya Allah. Iya. Ya. Tadi orang kalau mati diapain sampai dimakamkan? Ayo urut. Yuk. Up. Yang lain meneng. Ose belakangin jenengan. Nek wis mati terus yang lain dimandiin, mandi sendiri apa dimandiin? Oh ya, terus iya, insya Allah. Sini maju sini. Sini. Ya loro apa-apa kene. Sini Bu. Baik, alhamdulillah teman-teman. Insya Allah nanti kalau Ustadz Aziz kesini bawa hadiah lagi, kita bagi-bagi lagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa perdana ketemu sama teman-teman semuanya, dan semoga kita diberi umur panjang sama Allah. Ya, lain waktu lain kesempatan bisa bertemu dalam kebaikan seperti ini. Juga semoga orang tua kita diberikan Allah rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kemudian kelak insya Allah kita akan berkumpul bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makatan Bapak matur suwun, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ya, semoga kemudian setelah ini makin banyak mendoakan orang tua. Nanti kalau pulang ketemu sama orang tuanya, ingat ya, langsung salam, cium, sungkem, minta maaf, minta ridho, minta doa.
insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala fit dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.